hiduplah secara seimbang. Dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada beberapa prinsip hidup yang penting untuk kita ingat-ingat. Yang pertama adalah hidup secara seimbang atau balance. Yin saja akan membekukan, yang saja akan membakar. Kalau ada yang marah, harus ada yang sabar. Marah ketemu marah meledak. Kalau yang satu sudah sabar menunggu, ya yang satu gerak. Jadi biar dinamis. Kalau semuanya menunggu dalam kesabaran, tidak akan ada aktivitas. Jadi yang satu pasrah, yang satu nuntun. Kalau semuanya ingin nuntun, hasilnya tabrakan. Kalau semuanya nunggu dituntun, hasilnya tidak ada yang jalan. Maka hidup ini harus seimbang. Kalau yang satu sudah bersuara, yang satu tolong diam. Kalau semuanya bersuara, tidak jelas mana benar, mana salah. Atau semuanya diam, ya kebenaran akan hilang. Jadi jangan sampai beku, juga jangan sampai terbakar, meledak. Hiduplah secara seimbang. Nah, ini manifestasi yang pertama dari yin yang. Yang kedua, keadilan. Jadi yin yang ini memberi porsi hidup secara adil. Adil terhadap diri kita sendiri, adil terhadap orang lain dengan haknya, kita dengan hak kita, alam juga dengan haknya. Ini hidup secara adil. Ya kalau orang jatahnya 10, ya silahkan mengambil 10, kita beri 10, itu adil. Ini yang hidup secara alami. Kalau makanan itu muatnya di perut kita 1 piring, ya kita makan 1 piring saja, itu adil. Yang baik dipuji, yang jelek diingatkan, ditegur. Ini berarti adil. Jadi kita akui memang hidup ini ada hitam, ada putih, dan saling berdialektika. Tapi juga kita porsikan segalanya sesuai porsinya. Yang ketiga, hidup secara sederhana atau simplicity. Seperti tadi ya, tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Tidak ada kesembronoan, tidak ada kesia-siaan. Paradigmanya pas saja. Sederhana bukan berarti kekurangan, tapi pas. Jadi pas itu ya, butuhnya tidur 5 jam, ya tidur 5 jam pas. Butuhnya kerja sehari itu mungkin 6 jam, istirahatnya sekian jam dalam sehari, ya dipenuhi saja secara pas. Tidak berlebihan, tidak kekurangan. Ini manifestasinya yin yang dalam hidup. Nah, yang keempat, keluasan. Jadi kesadaran kita terhadap pola hidup, ya ada yang yin, ada yang yang. Jadi ada yang, ada yin, itu membuat kita luas, tidak kaku. Tadi kan dijelaskan yin dan yang itu saling mengandung. Saling mengandung itu maksudnya dalam yin ada sedikit kandungan yang, dalam yang ada sedikit kandungan yin, maka luaslah. Dalam gelap ada sedikit cahaya, dalam cahaya kadang-kadang ada titik-titik kegelapan. Nah, ini karakternya, makanya di gambarnya yin yang itu kan gambar bulatan putih setengah, bulatan hitam setengah, di tengah-tengah bulatan putih ada titik hitam, di tengah-tengah bulatan hitam ada titik putih. Orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang suci itu ya
Tidak kemudian kita artikan sama sekali tidak ada titik hitam. Mereka itu adalah bulatan putih, tapi sebagai manusia pasti pernah khilaf, pernah salah, pernah keliru. Mungkin hanya saja ditutupi Allah, jadi ada titik hitamnya pasti. Yang ada di wilayah hitam itu ada titik putihnya sedikit. Mungkin karena tidak kelihatan, kita hanya fokus lihat hitamnya saja. Nah, orang yang sadar ini terus dia luwes, tidak kaku. Jadi orang jahat itu ya adalah sisi-sisi putih, titik-titik kemanusiaannya. Maka seandainya benci juga tidak kaku. Atau orang soleh itu ya sebagai manusia ada juga pasti titik-titik hitamnya. Maka kalau mengidolakan, kalau suka juga tidak kaku. Jadi dia menyikapi segala ritme hidup ini tidak mudah kaget dan cepat beradaptasi, menyesuaikan dengan situasi, luwes. Ada orang melakukan yang jahat, yang jelek, oh ya wajar, wong hidup ini memang ada yin, ada yang, ada positif, ada negatif. Kalau yang negatif tidak tampak, yang baik-baik juga akan kehilangan jati dirinya. Nah, ini orangnya luwes, tidak kaku. Kemudian di antara cirinya lagi falsafah yin yang manifestasinya dalam hidup adalah terbuka. Jadi terbuka itu maksudnya ngerti kalau hidup itu dinamis, saling mempengaruhi, maka dia membuka diri untuk mendapatkan berdialektika dengan sekelilingnya secara alami. Kalau dia pas salah, karena dia terbuka, dia bisa menerima nasihat. Kemudian terbuka mendapat wawasan-wawasan baru sehingga tambah baik. Karena dia sadar, dia ada keterbatasannya. Meskipun aku ada di wilayah putih, aku punya titik hitam juga, yang entah aku sadari, entah tidak. Kalau aku terbuka, maka semakin meningkat. Mungkin titik-titik hitamnya semakin berkurang, dapat masukan-masukan baru. Kalau aku tertutup, ya selesai, yang hitamnya tetap hitam, apalagi yang ada di wilayah hitam. Maka orang yang sadar hukum yin dan yang itu biasanya malah luwes dan terbuka. Dan yang terakhir, gembira. Jadi gembira itu berarti mampu menikmati hidup ini. Ada apapun yang terjadi, baik sehubungan dengan dirinya maupun sehubungan dengan alam, dia tidak terpengaruh, dia tidak mengeluh, dia tidak komplain, protes, tapi pertama-tama dia bisa menikmati, bergembira, karena sadar, ya itulah alam. Karena kemarin kita rusak sehingga tidak seimbang, akhirnya kita nikmatilah sekarang. Mungkin beberapa kesulitan hidup, ya wis resikonya mau gimana lagi. Jadi dia bisa menerima ya, meskipun ya berlanjut dengan tadi menyikapinya dengan adil, dengan luwes, dengan terbuka, dengan sederhana. Tapi hidupnya orang yang mengerti ritme alam yang yin dan yang ini, kecenderungannya dia gembira. Orang gembira itu ya mudahnya orang yang mau bersyukur terhadap hidupnya. Tidak seperti sindiran Al-Quran pada kita, kan Al-Quran menyindir kita, manusia itu khuliqa halu'a, diciptakan selalu berkeluh kesah. Apapun yang dialami, dia selalu berkeluh kesah. Nah, cara mengatasinya apa? Mari kita pahami ritme alam, kita pahami mode-mode hukum alam, termasuk yin dan yang ini, sehingga kita hidupnya tidak mudah galau. Apapun yang kita alami, misalnya, wah nilaiku kok jatuh ya semester ini, ya wajar sih, semester ini aku males belajar, ya mesti saja, terus nilainya jatuh. Ada ritmenya, ada hukumnya, sehingga kita tidak mudah kaget. Oke, jadi ini berarti apa? Cara kita menerjemahkan yin yang dalam hidup itu antara lain dengan cara hidup yang seimbang, hidup secara adil, sederhana, luwes, terbuka, dan gembira.